kebiasaan berpikir abstrak mengarahkan seseorang itu menjadi memiliki kemampuan analitis jadi sedikit lebih tajam ya. Gitu. Apalagi ketika kuliah ekonomi mikro tuh. Wah, itu mikro satu, mikro dua ke matematika semua tuh ya. Nah, itu kalau orang yang backgroundnya eksakta tuh enak aja tuh menurut-nurutkan rumus. Anak-anak atau orang-orang yang punya backgroundnya eksakta itu punya kelebihan analytical thinking. Itu juga sedikit banyak terbantu oleh kebiasaan kita berpikir abstrak ketika kuliah di S1. Jadi analytical thinking kita terasa ya ketika kuliah S1 dan itu bisa diterapkan ketika membantu mengelola perusahaan. Ya. Dalam podcast Cinta MIPA kali ini, kita akan berbincang dengan sosok inspiratif yang berhasil menjembatani ilmu kimia dan manajemen keuangan dalam karirnya. Beliau adalah Profesor Dr. Gatot Nazir Ahmad MSI CIFM CRA CRP yang biasa kita panggil Kang Gatot. Seorang akademisi, praktisi manajemen resiko, dan pengelola keuangan yang penuh dedikasi. Kang Gatot memulai perjalanannya di dunia akademik dengan menempuh pendidikan S1 Kimia di Universitas Padjadjaran. Namun, rasa ingin tahunya yang besar akan dunia keuangan membawanya meraih gelar Magister Manajemen Keuangan di Universitas Indonesia, hingga meraih gelar doktor di bidang yang sama dari Universitas Padjadjaran dengan predikat cum laude. Dengan pengalaman lebih dari 17 tahun sebagai dosen ASN di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Kang Gatot tak hanya berfokus pada pengajaran, tetapi juga memimpin program studi manajemen dan memperluas jejaring akademik hingga ke tingkat internasional. Selain berkarir di dunia akademik, beliau juga aktif sebagai praktisi. Kang Gatot menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Resiko di perusahaan besar, memberikan kontribusi penting dalam evaluasi investasi, pengelolaan aset, dan pengambilan keputusan strategis. Beliau juga memegang berbagai sertifikat prestisius, seperti Certified International Financial Manager atau CIFM dan Certified Risk Analyst atau CRA yang menjadi bukti keahliannya dalam memadukan konsep kimiawi mengatur proses dengan prinsip manajerial mengelola resiko. Dengan semangat tanpa henti, Kang Gatot membuktikan bahwa ilmu dasar seperti kimia dapat menjadi pijakan kuat untuk mengeksplorasi bidang manajemen dan keuangan. Mari kita simak perbincangan lengkapnya hanya di podcast Cinta MIPA dengan judul Kimia dan Manajemen Mengatur Proses Mengelola Resiko. Akan menjadi host dalam diskusi menarik dengan tema Kimia dan Manajemen Mengatur Proses Mengelola Resiko. Podcast ini bertujuan untuk menjajahi bagaimana seorang ahli di kimia kemudian berpindah profesi menjadi ahli di bidang manajemen keuangan dan implementasinya, bagaimana mungkin dari kita mahasiswa, dari orang-orang yang mungkin merasa mungkin tadi salah jurusan sehingga akhirnya menemukan passionnya sendiri. Dan hari ini kita akan kedatangan seorang ahli dalam bidang ini. Mungkin saya akan memperkenalkan narasumber kita pada malam ini adalah Profesor Dr. Gatot Nazir Ahmad, Magister Sains CIFM CIRA CRP. Nah, Prof. Gatot ini merupakan seorang pakar di bidang manajemen risiko dan keuangan dengan pengalaman yang sangat luas. Nah, selain berperan sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Prof. Gatot juga aktif dalam beberapa peran strategis di industri. Untuk saat ini, Prof. Gatot menjabat sebagai pewawancara beasiswa santri di Kemendikbud Kemenak, dan sebelumnya Prof. Gatot juga bekerja di anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko, kemudian juga di anggota Komite Audit, dan pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Manajemen FEB UNJ. Nah, mungkin sebelum lebih jauh mungkin boleh kali ya Kang Gatot, Prof. Gatot, aku boleh panggil Kang kali ya untuk lebih enak ngobrolnya dekat. Ya, panggil Akang aja lah. Saya kan di sini bukan sebagai dosen ya, sebagai alumni. Ya, supaya lebih intimate gitu kan, panggil aja Akang lah. Supaya lebih akrab juga ya. Kan kalau profit rasanya Oke. gimana itu kan. Padahal saya kan bukan dosennya Jeral ya.
Oke, gitu Oke, kira-kira. siap Kang Gatot. Ya. Kalau begitu, mungkin sebagai pembuka kali ya Kang, ini mungkin jadi salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh mahasiswa gitu ya, yang khususnya mahasiswa yang merasa salah jurusan gitu. Hmm. Bagaimana seorang Prof. Gatot gitu yang dikenal sekarang, yang tadinya mengejar pendidikan di bidang kimia lalu berpindah profesi ini menjadi seorang ahli manajemen gitu bisa dibilang ya. Hmm. Ya, ya. Terima kasih Kira. Jadi ketika saya kuliah satu kimia ya saya mahasiswa yang sangat biasa-biasa saja ya. Ya, mungkin sini beberapa kawan saya yang kebetulan sudah hadir ya tahu yang mungkin siapa saya ya. Ketika setelah lulus ya, saya kuliah di kimia itu kurang lebih 5,5 tahun ya, 5,5 tahun. November 96 saya selesai ikut wisuda tuh Maret 97 ya. Kebetulan ketika pertama kali bekerja ya setelah lulus ya menunggu beberapa saat lalu bekerja memang ketika saya mengirimkan aplikasi lamaran dulu ya memang yang saya lamar tuh nggak pernah nggak pernah berhubungan dengan katakanlah misalnya pekerjaan terkait dengan produksi atau pengontrolan kualitas ya QC atau QA gitu ya. Saya selalu melamarnya tuh di komersial ya. Dan pada akhirnya saya berlabuh di PT British American Tobacco ya sebagai manajemen trainee. Ya. Yang kita tahu sendiri kalau manajemen trainee kan segala kan dipegang ya atau orang sudah segala kacamata gitu kan ya. Karena memang selama melakukan menjalani pendidikan kan belum jelas ya job desk-nya apa. Jadi saya itu ketika jadi trainee di BAT itu belajar segala bidang berkaitan komersial betulan ya. Mulai dari pemasaran ya sampai ke ya, akuntansi dan keuangan ya, termasuk ke dalam ya supply chain ya, apa tuh rantai pasokan itu belajar ya. Masuk juga ya mau tidak mau karena belum jelas penempatannya ya. Saya juga ketika masih istilahnya OJT ya, OJT istilahnya itu berkunjung ke pabrik ya selama beberapa waktu ya belajar operasi juga gitu kan ya. Jadi memang bidang pekerjaan saya tekuni yang pertama di BAT juga tidak terkait langsung dengan bidang kimia ya. Nah, yang kedua setelah keluar di BAT, saya bekerja di perusahaan katalis ya. Nah, di perusahaan katalis pun juga saya tidak karena betulan perusahaannya bergerak di bidang dagang dan distribusi ya, tidak punya istilahnya tidak punya unit operasi di Indonesianya. Jadi saya melamar dan bekerjanya di bagian komersial juga sebagai eh, technical sales engineer ya, sales engineer. Terus yang kedua, keputusan ketiga yang terakhir saya bekerja di Sukovindo. Nah, kebetulan kalau di Sukovindo sama seperti mirip dengan perusahaan kedua ya. Ada sebetulnya bidang usahanya relate dengan kimia ya. Hanya lagi saya tidak bekerja di labnya atau sebagai engineer-nya ya. Tapi saya bekerja sebagai tenaga pemasarannya ya. Tenaga pemasaran sekaligus jadi business development-nya. Nah, jadi dari tiga profesi ini saya merasa kelihatannya memang saya itu cocoknya pasnya mungkin di non kimia itu ya, non kimia. Ketika akhirnya tahun 2002, 2001 ya, 2001 lah, 2001 saya akhirnya memutuskan keluar bekerja ya karena juga ada kesibukan ya terus keluarga istri saya juga pada tahun itu sedang sibuk-sibuknya bekerja ya jadi saya ingin istilahnya keseimbangan lah menjaga keseimbangan. Jadi saya juga anak sulung saya baru 2 tahunan ya baru 2 tahunan akhirnya menjaga keseimbangan saya yang kuliah ngasuh anak kan istri yang bekerja kan ya. Nah, lepas dari Sukovindo, saya kebetulan kuliah di UI ya. Ya, akhirnya yang saya ambil ya sesuai dengan bidang profesi saya sebelumnya kan ya di bidang bisnis, saya memutuskan untuk mengambil manajemen S2 manajemen. Hanya S2 manajemen bukan manajemen jalur terapan ya bagi servernya terus saya jalur keilmuan malah. Jadi di ilmu manajemen di Depok kuliah saya bukan di Salemba ya. Dan yang saya eh,
pilih itu ilmu manajemen keuangan ya. Karena ketika di Sukovindo saya tuh sering meeting ya dengan orang pusat ya ketika mengembangkan bisnis. Saya banyak bicara tuh mengenai ini lah, mengenai duit gitu kan ya. Kalau create kita bisnis ini uangnya berapa itu kan ya. Tingkat pengembaliannya kapan, berapa persen itu kan ya. NPV-nya berapa. Ini kan satu terminologi yang buat saya sebelumnya kan asing ya. Walaupun dulu ketika kuliah di kimia ada mata kuliah pilihan manajemen. Cuma bukan manajemen keuangan waktu itu, tapi manajemen secara umum. Jadi rasanya sih kok menarik ya, menarik belajar manajemen keuangan. Akhirnya saya kuliah di UI ya, program pasca sarjana ilmu manajemen PPIM ya. Saya mengambil konsentrasinya emang manajemen keuangan. Ya, dari awal tuh kalau di PPIM dari awal belajar manajemen keuangan sepenuhnya ya. Nggak belajar pemasaran, nggak belajar SDM, ya, manajemen SDM, nggak belajar stream manajemen yang lain, ya, hanya keuangan dan manajemen strategik, ya. Manajemen strategik memang sebagai sebagai salah satu tonggaknya, ya, tonggak untuk bidang ilmu manajemen level S2, gitu. Nah, setelah lulus S2 atau ketika kuliah S2 itu kan ya, kan kalau di keilmuan itu yang dikajinya bukan ke buku teks ya, seperti di Magister Manajemen, tapi kita mereview artikel ilmiah di jurnal. Nah, ini juga yang cukup menginspirasi saya nih. Ternyata profesor di Amerika nih ya, yang selama ini jadi kiblat ilmu manajemen keuangan, berapa orang S1-nya itu kimia. Saya mengenal yang namanya William Megginson. Kebetulan William Megginson sempat saya undang 2 kali ketika saya jadi Kaprodi ya, memberikan apa kuliah di prodi kami itu di manajemen ya, yang menarik gitu kan ya, menarik. Jadi ketika tahu bahwa saya juga dulu S1-nya kimia ya obrolannya nyambung gitu, obrolan nyambung. Nah itu salah satu istilahnya eksternal faktor ya yang menyebabkan saya memilih untuk menekuni manajemen. Artinya di Amerika juga tak sedikit gitu kan ya yang background S1-nya bukan dari ekonomi tapi bisa jadi profesor dan masuk dalam profesor kalau di bidang keuangan. William Megginson tuh masuk dalam top notch-nya lah ya, top notch-nya. Jadi ilmuwan keuangan, manajemen keuangan yang eh, papan atasnya lah, papan atasnya. Kemudian berikutnya ada yang lebih muda lagi nih, ilmuwan manajemen keuangan ya. Sempat saya undang juga, hanya dia berkebangsaan India. Dia pakai bahasa India. Umurnya nggak beda-beda jauh dengan saya, hanya selisih setahun di atas saya. Ya. Dia lebih dulu menekuni ilmu manajemen keuangan karena ketika dia lulus S1 kimia ya di ITB-nya India lah. Kalau saya Indian Institute Teknologi ya, kalau nggak salah Bangalore kalau nggak salah ya. Kimia, kimia murni bukan teknik kimia. Nah, kalau dia nggak pernah kerja, namanya Raga Frendra Rao namanya. Saya sering panggilnya Raju karena dia pinggangnya Raju. Nah, Raju itu ketika kuliah satu di IT dia langsung ambil MBA ke London School of Economics, lanjut sampai S3. Nah, sampai akhirnya dia jadi profesor di London juga masalahnya. Hanya saya lupa lagi apakah di LSE atau di UCL di profesornya. Nah, seenggaknya 2 nama ini yang akhirnya menginspirasi, menambah ya, menambah motivasi saya. Memang kayaknya saya mungkin jodohnya memang di manajemen keuangan ya, bukan di kimia gitu. Nah, sekitar lulus S2 ya saya memutuskan jadi dosen ya. Kebetulan saya lulus dari UI itu tahun 2003 ya, 2003 saya direkrut oleh BINUS di dalam Nusantara ya, jadi dosen di sana selama dari tahun 2003 sampai tahun 2009 ya. Nah, tahun 2005 saya kebetulan coba-coba ikut jadi ASN, dosen ASN. Saya iseng-iseng aja, coba deh dosen ASN gitu kan ya. Bagaimana sih prosesnya? Ya, ternyata alhamdulillah saya dinyatakan lulus. Jadi akhir 2005 saya dapat pengumuman bahwa saya diterima sebagai dosen ASN di FEUNJ. Kebetulan Fakultas Ekonomi UNJ waktu itu baru berdiri, baru berdiri ya. Sebelumnya kan UNJ itu dulunya kan IKIP ya, IKIP Jakarta. Ya kalau di Bandung namanya IKIP Bandung ya, sekarang IKIP UPI. Nah UNJ itu IKIP Jakarta. Ketika reformasi ya berubah ya, bukan IKIP lagi tapi universitas. Dan di tahun 2005
mendirikan Fakultas Ekonomi. Sebelumnya sudah ada ya Fakultas Ekonomi hanya dalam level jurusan di bawah Fakultas Ilmu Sosial. Dan prodi-prodinya prodi pendidikan kebanyakan waktu itu. Nah, mulai tahun 2005 sudah berdiri prodi manajemen dan S1. Nah, kebetulan saya di UNJ itu boleh dibilang dosen non pendidikan di Fakultas Ekonomi angkatan pertama, angkatan awal lah, angkatan awal. Karena saya jadi dosen di sana ketika FEUNJ baru berdiri dan baru memiliki prodi S1 manajemen dan S1 akuntansi. Yang lainnya adalah prodi pendidikan. Nah, di tahun 2006 saya jadi PNS di sana ya. Jadi jadi PNS di mana di FEUNJ ya. Nah, karena kalau konsekuensi dosen kan tidak cukup kuliah S2 ya. Jadi walaupun aturannya waktu itu masih boleh ya dosen PS2, tapi rasanya kan tanggung ya. Jadi kepalang basah kan istilahnya kan bulan basuh jadi dosen. Akhirnya saya tahun 2007 ya, 2007 saya memutuskan ngambil S3. Nah, cuma lagi-lagi ini dasar-dasar jalan hidup orang ya. Saya nggak langsung ngambil manajemen S3-nya. Saya sempat tersesat di akuntansi dulu. Saya kebetulan di akuntansi UI. Diterima waktu itu ya. Diterima dan kebetulan dosen pewawancaranya dosen saya waktu S2 ya dosen saya waktu S2 jadi dia memotivasi istilahnya mengompori saya udah kamu di akuntansi aja itu S3-nya biar beda-beda bidang ilmunya S1-nya kimia S2-nya manajemen S3-nya akuntansi gitu ya ya saya terpengaruh tuh waktu itu wah kayaknya menarik juga tuh kan ya ikut tes diterima tuh kan tapi setelah menjalani ternyata sebetulnya sih bisa mengikuti ya, karena kebetulan akuntansi saya yang saya pilih itu akuntansi pasar modal ya, inline dengan bidang S2 saya, sebetulnya manajemen keuangan ya. Nah, cuma emang agak sedikit menyulitkan karir karir dosen saya ke depan. Jadi kalau saya S3-nya akuntansi, ya berarti riset saya yang sudah saya lakukan ketika masih S2 itu kan hangus. Dan itu sedikit banyak akan menghambat karir dosen saya. Akhirnya tahun 2008, akhir 2008 ya, saya memutuskan saya nggak lanjut lagi di S3 akuntansi UI. Akhirnya saya tahun 2009 ikut beasiswa BPPS tuh, BPPS tuh namanya ya, BPPS itu eh, tes S3 yang kedua kalinya di Unpad di prodi ya ilmu manajemen. Alhamdulillah lulus diterima dan mendapatkan beasiswa. Ya saya akhirnya kuliah S3 di sana sampai selesai tahun 2013 itu. Jadi itu selintas ya perjalanan saya ya. Kenapa kok melenceng tuh karena jadi kimia bypass tuh kan pindah pindah kuadran gitu ya. Tapi sebetulnya kalau di negara lain ya itu bukan suatu hal yang aneh sih ya. Saya sebutkan ya. Seenggaknya ada dua orang ya, ilmuwan manajemen keuangan ya yang betul-betul S1-nya kimia gitu kan. Di Indonesia pun ada. Selain saya ada ya yang dari kimia murni. Itu kan dia satu dari kimia ITB ya. Dia jadi profesor di Sekolah Tinggi Manajemen PPM ya. Jadi ketika saya itu kan kami berdua dengan Bapak itu Pak Bram namanya sama-sama di menekuni bidang risk manajemen ya kalau ketemu ya lebih dia bisa lebih akrab ya karena sama-sama originnya sama itu kan ya. Asalnya sama origin dari sisi keilmuan S1-nya sama-sama semua dari kimia hanya akhirnya merancang juga akhir ke manajemen dari sisi keuangan nah itu sih ya nah kalau dikatakan bagaimana adaptasinya saya kira kalau ketika kuliah ya di level yang berbeda kita semua akan ke titik nol ya. Jadi bagi teman-teman adik-adik saya di MIPA yang yang mungkin ya mungkin nanti satu saat ingin ingin alih bidang keilmuan ya jangan takut ya. Jangan takut harus ya percaya diri lah. Hanya memang patut dipertimbangkan ya. Menurut saya itu patut dipertimbangkan apakah keputusan itu hal yang tepat atau tidak ya. Perlu dipertimbangkan dengan matang-matang ya. Kalau saya sih memang sudah mempertimbangkannya sedalam mungkin ya, secermat mungkin kayaknya ini kelihatannya memang jalur atau jalan hidup saya gitu ya. Gitu kira. Oke, baik. Terima kasih Kang Erton atas jawabannya gitu ya. Sangat membukakan gitu. Bagaimana akhirnya bisa berpindah gitu. Yang itu juga
memotivasi saya sendiri juga gitu, yang saya juga sebenarnya tertarik untuk ke bidang manajemen dari teknik informatika ini. Kata Iya, langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu ya. Dan Kang iya, Gatot ini juga menjelaskan lah ibaratnya struggle-struggle atau kesulitan yang dialami ya Kang tadi ya ketika tadi iya, akhirnya masuk. Tapi Kang Gatot juga menjawab bahwa saya kalau kuliah itu mulai lagi dari nol gitu. iya. Pada Hmm. akhirnya akan kembali ke titik nol ya. Kita Hmm. mesti lepas kacamata kuda ya. Saya mungkin ini Oke. mungkin bukan ilustrasi sedikit ya pengalaman saya nih ketika kuliah S2 ya. Saya kebetulan kuliah di S2 UI itu teman-teman beberapa orang tuh asisten dosen di FEUI-nya. Mereka itu Oh. anak-anak muda ya, ya mungkin 4-5 tahunan di bawah saya ya. Ya memang diberikan beasiswa oleh UI untuk kuliah di PPIM UI supaya bisa direkrut jadi dosen tetap. Ya. Setelah jadi beberapa orang saya itu asli dosen UI. Tapi kalau lihat ya misalnya pengetahuannya ya mohon maaf nih ya. Ya saya sendiri nggak sendiri ya di PPUM UI yang background S1-nya bukan manajemen. Ya. Saya punya beberapa orang kawan ya. Ada yang dari teknik kimia UI, kemudian ada yang dari teknik mesin, ada arsitek, ada teknik geologi juga ada. Nah sekarang ketika kuliah kemampuannya ya nggak beda dengan kawan kita ya kawan kami yang kebetulan S1-nya manajemen dan ASDOS dan ASUS di FPUI. Ya, bahkan ketika kuliah pilihan ya konsentrasi ya elektif itu kali ya beberapa orang dari kawan kami ya yang kebetulan S1-nya bukan kimia jadi asisten dosen dan mengasisteni kawan-kawan yang asdosnya di UI gitu. Jadi dari sisi kemampuan ternyata ya lebih ini ya maksudnya tidak beda jauh ya tidak beda jauh bahkan untuk beberapa hal misalnya karena manajemen keuangan kan toolsnya kuantitatif ya. Kualitas beda dengan pemasaran, beda dengan SDM, memang kuantitatif. Jadi sebetulnya ini menguntungkan, sedikit menguntungkan ya. Ada advantage untuk mereka yang memang S1-nya bukan manajemen ya. Bahkan S1, justru mereka S1-nya yang yang punya background di MIPA atau di teknik. Karena kuantitatif. Kita kan ketika kuliah S1 banyak berpikirnya kan abstrak ya ketika kuliah manajemen itu kan dikasih misalnya apa manajemen keuangan nih yang ada referensinya laporan keuangan ya lebih ini lebih lebih cepat menganalisisnya karena kita terbiasa berpikir abstrak ya sehingga ke kebiasaan berpikir abstrak mengarahkan seseorang itu menjadi memiliki kemampuan analitis jadi lebih sedikit lebih tajam ya gitu apalagi ketika kuliah ekonomi mikro tuh wah itu mikro satu mikro dua ke matematika semua tuh ya. Nah itu kalau orang yang backgroundnya eksakta tuh enak aja tuh menurut-nurutkan rumus tuh sampai akhirnya bikinlah fungsi produksi itu kan fungsi profit itu cepat itunya cepat pembelajarannya dibandingkan dengan teman-teman yang S1-nya dari ekonomi manajemen yang S1-nya inline itu kan ya. Ternyata ya itu tadi bicara mengenai pembelajaran setiap level kita akan kembali ke titik nol. Pun demikian ketika S3 ya di S3 sama saja itu kan kembali kita ke titik nol kita harus belajar lagi kita harus lepas kacamata kuda jadi ya saya berpikir ya bahwa kawan-kawan ya adik-adik saya yang mungkin ya suatu saat nanti ingin pindah kuadran keilmuan ya nggak usah takut ya. Nggak usah takut ya. Orang-orang yang masih atau anak-anak atau orang-orang yang punya backgroundnya eksakta itu punya kelebihan analytical thinking yang lebih tajam ya intuisinya lebih tajam dibandingkan dengan yang dari ekonomi ketika kuliah di level yang lebih tinggi ya gitu kira iya Oke. Terima kasih Kang Gatot. ya Jadi kita itu udah punya dasar skillnya lah ya, bisa dibilang ya ya. dasar dasar Iya, pengetahuan sih tepatnya kalau menurut iya, saya ya. dasar Dasar pengetahuan. basic basic knowledge-nya gitu kan kalau di MIPA kan belajar kalkulus ya kalkulus 1 2 3 bahkan matematik tiga Iya, ya itu kan betul. jadi jadi tulisnya di kuliah-kuliah manajemen khususnya manajemen keuangan atau ekonomi ya. Jadi Akan sangat tulisnya berguna ya, sangat Kang. berguna ya. Sangat kalau misalnya kita punya pemahaman yang ya saya kira Oke. anak-anak MIPA nggak punya pemahaman yang cukup baik ya. Jadi ketika belajar disodori misalnya kasus-kasus di keuangan yang sedikit rumit ya mengestimasi, memforecast ya mudah sih. Lebih mudah lebih lebih cepat penyesuaiannya ya adjustmentnya dibandingkan dengan
teman-teman yang backgroundnya sama-sama dari ekonomi gitu ya. Apalagi kalau misalnya masuk kuliah namanya ekonometrika tuh, economic modeling ya. Ekonomi modeling. Economic modeling mungkin teman-teman yang dari matematika pasti sudah belajar tuh di level S1. Nah, itu ekonometrika itu salah satu mata kuliah MOOC di program Pasar Sarjana Ilmu Manajemen. Nah, ya, mereka-mereka yang punya backgroundnya S1-nya teknik atau MIPA, ya lebih lebih saya lebih nyaman ya, lebih nyaman kuliah ekonometrika ya. Itu kan salah satu mata kuliah yang sulit ya di manajemen ya. Susah lulusnya, susah lulusnya Oh, ekonometrika karena harus harus punya pengetahuan matematika ya, statistika yang ya di atas rata-rata sedikit ya, di atas rata-rata ya. Kemudian juga ya itu jelas karena juga ekonometrika ya, tulisnya matematika ya, kuantitatif. Jadi memang perlu skill juga ya, selain pengetahuan skill juga, skill dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi atau manajemen terkait dengan misalnya eh, efisiensi, efektivitas ya, gitu Jera ya, gitu Jera. oke. Oke, mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kang Gatot. Ini ada Ya. pertanyaan dari Kang Sandri Justiana. Kang Oh Gatot, iya, seandainya adik waktu saya bisa nih. kembali Ya, dengan kondisi saat ini, sudah ya. nemuin passionnya di bidang ekonomi, pada saat UMPTN waktu itu, memilih jurusan kimia atau ekonomi nih, Kang? Wah, ini kan pertanyaan yang sudah lampau ya. Yang sudah lampau bagi saya sih yang sudah lampau sudah berlalu, biarkan berlalu ya. Let it flow aja kalau buat saya. Itu Kang Sandi. Ini sudah berlalu nih. Biasanya kalau kalau misalnya throwback ke masa lalu kita akan apa ya? Gak ada hal yang disesali gitu. Enggak lah. So, Bagi saya sih apa ya? Itu bukan suatu hal yang problem ya. Maksudnya problem. Apalagi misalnya S1 itu kan di Indonesia boleh dibilang outcome-nya kan outcome lulusannya kan ya CVL-nya itu ya CVL dalam bahasa akademik kan relatif 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 homogen lah ya. Relatif homogen belum punya satu kompetensi yang khusus gitu kalau S1. Ya, jadi S1 bidang apapun sebetulnya nggak jadi problem ya. Tergantung passion si calon mahasiswa atau si anaknya ya, si apa si siswanya kalau misalnya dia berangkat dari SMA. Gitu. Jadi punten Kang Sandi ini nggak akan saya jawab ya, karena sudah berlalu itu. oke. Oke, Kang Gatot, tadi kan sudah berbicara nih tentang motivasi perjalanan Ya, karir gitu ya. ya, Mungkin ya. saya ada sedikit ketertarikan nih untuk nanya Kang Gatot Nah, di bidang pengalaman dan peran profesional. Ini hmm, sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko di PT hmm, Raja Wali Nusindo. ya, Nah, ini kan berhubungan dengan manajemen risiko ya, di mana harus hmm, berhubungan mungkin dengan legal, dengan mungkin bisa dibilang strategi lah gitu ya. hmm, Nah, hmm. mungkin yang paling sering Kang Gatot hadapi nih dalam mengelola risiko perusahaan tuh kira-kira apa ya, Kang ya? Ya, jadi risk management itu atau manajemen risiko ya, sebetulnya satu terminologi yang pada praktiknya erat sekali dengan kehidupan kita ya, kehidupan manusia. Tidak hanya di level korporasi ya, bahkan kehidupan kita sendiri ya setiap hari. Ketika bangun tidur kan kita punya risiko kan kena serangan jantung segala macam kan ya. Nah dalam konteks korporasi gitu kan ya, tugas saya sebagai risk management itu membantu ya, membantu manajemen perusahaan ya, dewan direksi gitu kan ya, untuk memitigasi potensial loss yang bisa menyebabkan perusahaan mengalami kegagalan dalam berkinerja tuh ya, failure in performance itu kan ya. Apalagi kebetulan Kajawi Nusindo itu perusahaan yang bergerak di bidang dagang dan distribusi ya. Jadi kalau perusahaan dagang dan distribusi itu sangat tergantung kepada prinsipal ya, sangat tergantung kepada vendor. Jadi karena nggak punya barang ya, tidak punya produk ya, dia hanya punya kemampuan menjual. Jadi memang sangat tergantung kepada vendor atau supplier. Nah, dari secara bisnis itu kan ya, si perusahaan ini mesti punya kemampuan untuk bargaining power ya, bargaining power untuk bernegosiasi dengan si
vendor, ya. Misalnya ya harga pokoknya, ya, dari harga pokok sampai ke masalah termin pembayaran, ya. Kemudian dari sisi ketika perusahaan itu sudah memiliki produknya, ya, untuk dijual, berhadapan lagi dengan customer, ya. Nah, ketika telepon customer kan pasti ada problem ya, komplikasi dengan misalnya termin penjualan. Biasanya gimana misalnya barang ini supaya cepat laku, ya, cepat diserap oleh pasar di satu sisi, tapi dari sisi, ya, customer juga bisa lancar membayarnya. Nah, dalam perusahaan dagang itu, ya, saya sedikit bicara agak teknis nggak apa-apa, ya. Perusahaan dagang salah risiko terbesarnya itu antara cash keluar dan cash masuk, ya, cash in cash out seringkali tidak balance, ya. Seringkali tidak balance. Teorinya nih, ya, teorinya mestinya kan cash in itu lebih cepat, ya. Jadi uang masuk itu lebih cepat terima oleh perusahaan dibandingkan dengan pembayaran kepada vendor. Nah, realitanya nggak seperti itu. Jadi kebanyakan perusahaan itu menerapkannya kebalikannya. Cash out bayar ke vendornya lebih cepat itu kan, ya, 3 bulan servisnya, sementara penagihan piutang ke customer-nya bisa 4 bulan. Jadi ada imbalancing. Nah, imbalancing ini akan menimbulkan risiko. Apa risikonya? Perusahaan jadi kekurangan modal kerja, working capital, ya. Modal kerjanya defisiensi, itu akan menyebabkan arus kasnya, ya, cash flow-nya menjadi turun, minus. Gitu. Karena apa? Karena perusahaan harus terus istilahnya kesulitan menagih piutang, ya. Tapi dari sisi kan butuh tambahan modal kerja untuk, ya, untuk memutar operasi perusahaan. Nah, itu salah satu contoh saja, ya. Dan ini berlaku tidak hanya perusahaan dagang, ya. Manufaktur juga sama, manufaktur, ya. Jadi memang salah satu yang saya tangani, ya, saya memberikan nasihat kepada pimpinan perusahaan, ya, melalui Dewan Komisaris, ya, untuk bagaimana bisa membalancekan, ya, dalam kalau misalnya risiko, ya, pembalansan antara uang kas masuk dan uang kas keluar, ya, harus kas masuk dan harus kas keluar. Nah, itu kan kalau misalnya itu juga sedikit banyak terbantu oleh kebiasaan kita berpikir abstrak, ya, dari kuliah D1. Jadi analytical thinking kita terasa, ya, ketika kuliah S1, dan itu bisa diterapkan ketika membantu mengelola perusahaan. Ya, saya kebetulan kan kalau anggota komite itu tugasnya hanya memberikan saran, ya, masukan, ya, tak terlibat langsung dalam operasionalisasi, ya, perusahaan. Ya. Nah, kira-kira itu kalau itu sedikit, ya, selintas lah mengenai tugas saya sebagai risk management, ya, mengelola risiko, membantu mengelola risiko, bukan orang yang langsungnya sih saya sih, karena saya komite kan, ya. Kebetulan ada di bawah Dewan Komisaris, jadi saya memberikan masukan kepada Dewan Direksi via komisaris terkait kan pengelolaan risiko. Salah satunya itu, ya, bagaimana membalancekan, ya, menyeimbangkan antara arus kas masuk dan arus kas keluar, ya, supaya tidak terlalu jauh gapnya, karena kalau terlalu jauh gapnya bisa, ya, menimbulkan, ya, risiko, bukan dari potensial loss, ya, risiko yang bisa berdampak pada kerugian untuk perusahaan. Itu Jera. Oke Kang, itu menarik Ya, banget sih Kang. ya. Mungkin tadi kan itu serius banget ya Kang soal teknisan mengenai manajemen risiko. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Kang, Hmm, untuk pengalaman berikutnya ini kan ada sebagai pewawancara beasiswa hmm, santri ya hmm. di Kemendikbud Kemenak. Nah, ada nggak nih Kang, kira-kira momen atau kandidat yang meninggalkan kesan gitu bagi Kang? Ya, saya terakhir, ya, saya mau wawancara Hmm. beasiswa santri itu sekitar bulan Juni lah, ya, Mei atau Juni, ya, Mei atau Juni, ya. Nah, saya terkesan dengan eh, calon penerima beasiswa, dia tuh sama sekali tidak memiliki pengetahuan di bidang bisnis, ya, bidang ekonomi lah. Karena satunya pun pendidikan tarbiyah, ya, tarbiyah pendidikan agama. Nah, karena dia tuh ditugaskan oleh kiai sama bunyainya untuk mengelola usaha usaha pesantren, ya. Usaha pesantren. Dia belajar sendiri. Saya tanya-tanya, "Kak, gimana saudara bisa Anda, ya, saudara bisa tahu istilah-istilah terminologi dalam bidang bisnis, manajemen dan keuangan, sementara Anda tidak tidak memiliki background sebagai seorang sarjana ekonomi, bahkan bukan ekonomi Islam, bukan ekonomi syariah, tapi yang benar-benar pendidikan agama, gitu kan, ya." Nah, dia ternyata belajar di sumber referensi yang
cukup bervariasi ya. Ya kalau saya nilai sih zaman sekarang memang memungkinkan ya, memungkinkan pada seorang tuh untuk bisa belajar secara quote unquote secara otodidak mungkin ya, secara otodidak beda dengan zaman saya. Dan cuma yang cukup berkesan buat saya itu dia sampai hafal terminologi-terminologi keuangan yang saya kira untuk mahasiswa S2 pun tuh belum tahu kan, nggak tahu ya, belum tahu. Tapi si kandidat itu tahu segala persis. Bahkan ketika saya wawancara dia balik tanya sama saya itu, bukannya saya tanya tanya dia banyak ya, cuma dia banyak tanya sama saya. Jadi ketika sesi wawancara tuh bukannya saya menginterview dia, tapi kita jadi seperti apa ya? Seperti diskusi di kelas. Nah itu menurut saya cukup luar biasa ya. Nah, kita zaman sekarang memang ya ya ada sedikit ada apa ada semacam perubahan ya, perubahan ya kan. Jadi orang-orang yang anak-anak muda, saya bilang anak muda karena lebih muda dari saya, ya, punya semangat yang luar biasa, punya motivasi yang tinggi gitu kan ya. Dia ingin sukses mengelola usaha pesantrennya, di sini juga dia termotivasi untuk studi lanjut jadi seorang magister di bidang manajemen ya. Yang kebetulan dia lulus dan sekarang sedang menyelesaikan tesis. Ya. Cuma dia ternyata tidak memilih manajemen keuangan nih, memilih konsentrasinya manajemen strategi, ya. Manajemen strategi. Hanya ketika ya wawancara dulu saya saya cecar ya, oh dia bisa ini nih, bisa memberikan reasoning yang logik ya, yang logik dari sisi keilmuan. Nah, luar biasa. Ketika saya tanya, kamu itunya backgroundnya mana? Saya tarbiyah, bang. Saya kaget, ya kaget sekaligus ya kagum ya, kagum dengan kemampuan si kandidat tersebut gitu. Itu Jera. Luar biasa sekali ya Kang ya. Hmm. Berarti latar belakang itu bukan sebuah hambatan lah ya untuk kita tuh Iya, bisa untuk kalau punya kemauan tinggi tuh bisa untuk ngeraih itu lah Kang ya, bisa iya, dibilang gitu. betul, betul. Jadi bukan jadi constraint lah. Sepanjang kita punya kemauan ya, punya keinginan, punya motivasi ya. Tuh, Walaupun misalnya faktor eksternal kurang mendukung ya, kurang supporting ya, saya kira bisa ya, bisa di tuh. bisa dilalui itu semua lah. Saya yakin bisa dilalui semua. Ya Bukti satu contohnya itu ya, mahasiswa S2 yang dari mahasiswa saya S2 yang dari jalur bela santri ya bisa melalui itu dan dia sekarang ya sudah mau menyelesaikan bukan mau menyelesaikan, sudah menyelesaikan teorinya ya. Dia sudah main cepat ya, main cepat kuliahnya. Dia sudah masuk semester 3 ya, sekarang semester 2. Iya, soalnya bukan Juni kemarin nih, tapi Juni tahun yang lalu ya, Juni tahun lalu. Bukan 2024, tapi Juni tahun 2003. Saya lupa ingat nih. Nah, itu sekarang dia sudah semester 3 dan kelihatannya bisa jadi salah satu lulusan yang tercepat ya angkatannya ya. Gitu Oke. Gerald. Jadi memang saya terkesan dengan orang anak tersebut ya. Anak tersebut luar biasa kemampuan belajar. Saya juga wah salut. Luar biasa memang Kang ya. Tapi memang dengan apalagi zaman sekarang ya, maksud saya faktor eksternal itu nggak begitu berpengaruh kalau Iya kita, sekarang kan sumber belajar tuh kan iya banyak ya. Sumber belajar betul tuh Kang. banyak. Apalagi dia praktisi juga kan pengelola pengelola usaha pesantren ya. Segalanya Iya kan mau nggak mau dia harus belajar kan ya. Belajar baik betul. secara praktis maupun ya didukung dengan belajar secara teoritis ya. Teoritis gitu. Oke Kang. Tadi kan bahas tahap kerawanan Kang ya. Hmm. Ini saya mau mungkin berikutnya saya mau nanya tentang pandangan Kang nih. Hmm. Jadi kan terkait dengan manajemen risiko nih. Jadi langkah penting yang harus diambil perusahaan di Indonesia ini untuk mengelola risiko secara efektif itu kira-kira bagaimana ya Kang ya? Ya, pertama kalau menjawab jawabannya gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang Gampang susah ya. susah. Gampang susah. Karena lagi-lagi yang namanya risk management itu pada dasarnya atau basic konsepnya yang pertama tergantung kita mesti merefernya mengacunya kepada visi, misi, objektif, dan strategi perusahaan. Ya. Nah, Hmm. perusahaan mau apa nih? Punya visi misinya, objektifnya apa, strateginya apa? Ya. Lalu yang kedua yang sangat penting internal bisnis proses. Ya.
internet disrupted. Tapi yang jelas gini lah, risk management ya dalam prakteknya yang saya rasakan, saya alami selama ya kurang lebih 3 tahun jadi anggota komite ya. Risk management itu seringkali dijadikan sebagai penghambat, ya. Penghambat kinerja operasional perusahaan. Padahal sebenarnya bukan, justru sebaliknya. Jadi risk management itu kalau diibaratkan dianalogikan kepada seorang pembalap ya, MotoGP ya, risk management itu berperan atau tercermin dari helm ya, helmet yang dipakai oleh siapa? Si pembalap ya, oleh apa? Mark Marquez ya. Nah, itu helmnya, ya, helmetnya, kemudian juga nanti Google-nya sama ininya nih, sama apa hazmatnya ya, apa tuh jaket pelindungnya. Itu peran dari si risk management. Jadi bukan penghambat, justru pelindung. Hanya sampai sekarang, jadi risk management salah satu praktek ya, secara praktis ya praktik yang memang masih dianggap sebagai constraint ya, constraint atau penghambat bagi banyak perusahaan karena dengan menerapkan risk management ini nggak boleh, ini itu nggak boleh, padahal nggak seperti itu sebenarnya. Jadi risk management itu melindungi perusahaan mulai dari potensi loss ya sampai ketika loss itu memang terjadi. Nah, caranya memang diinterpretasikan masih belum ini ya, masih belum belum sepenuhnya seragam ya, sepenuhnya seragam. Makanya di banyak perusahaan ya, unit risk management itu banyak yang belum menerapkan nih. Banyak yang menerapkan risk management. Padahal secara regulasi ya, kalau misalnya di OJK, misalnya ada POJK-nya. Kemudian kalau perusahaan-perusahaan masuk dalam BUMN ya, ada peraturan Menteri BUMN-nya. Jadi secara regulasi mendukung, cuma implementasi masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Karena masih ada pemahaman ya pemikiran bahwa risk management merupakan penghambat. Ya, penghambat. Itu ya. Padahal itu bukan ya, bukan justru melindungi perusahaan. Itu Oke, komentar saya sih ya. Dari sisi oke, praktis ya, dari sisi praktis. Jadi semakin diverse aspek gendernya, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan pengawalan risiko kan semakin tinggi ya. 15% dari jabatan-jabatan penting di jabatan strategis di BUMN itu harus diisi oleh wanita. Diversifikasi gender itu akan kinerja perusahaan lebih baik.